Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Kembali ke Istana Phoenix. Tin Yu menuju ke Istana Pasir dan di sana masih terdapat beberapa perwira tinggi dan juga prajurit dari istana tersebut. Akan tetapi semua orang yang berada di istana tak ada satu pun yang berani menyerang ke arah Tin Yu. Aku telah membunuh raja dan semua kultivator kuat di istana ini, dan aku ingin menanyakan kepada kalian semua apakah kalian masih ingin tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku? Tanya Tin Yu. Semua orang terdiam, tak ada satupun di antara mereka yang berani menjawab pertanyaan Tin Yu. Aku ulangi pertanyaanku, apakah kalian masih ingin tetap tinggal di sini dengan resiko akan diserang oleh kerajaan lain, mengingat raja kalian telah binasa di tanganku, atau kalian semua ikut denganku ke alam cahaya mentari, agar aku dapat memberikan kehidupan yang layak untuk kalian semua, ucap Tin Yu mengulangi perkataannya. Tuan muda, apakah omonganmu itu dapat dipercaya? Atau kau hanya ingin membuat kami semua senang setelah apa yang kau lakukan pada pemimpin kami? Jawab salah seorang perwira yang mencoba memberanikan diri menjawab pertanyaan dari Tin Yu. Percayalah padaku, jika kalian mengikutiku dan mau berjuang bersamaku maka kehidupan kalian semua akan lebih baik dari sekarang, dan seluruh keluarga kalian pun akan hidup sejahtera tak kekurangan suatu apapun, ucap Tin Yu. Jika begitu halnya kami akan mengikutimu tuan muda, kau dapat memberikan kami kelayakan hidup, maka kami pun akan berjuang dan rela mati untuk membelamu, jawab perwira itu kembali. Bagus, mulai sekarang aku akan mengajak kalian ke dalam alam cahaya mentari. Di sana ada satu istana bernama Istana Lumut yang rajanya adalah aku sendiri. Kalian semua akan menjadi prajurit Istana Lumut dan akan mendapatkan kelayakan hidup yang lebih baik dari sekarang. Setelah berkata seperti itu Tin Yu memerintahkan seluruh prajurit yang ada untuk membawa semua harta Istana Pasir ke hadapannya. Setelah semua harta ada di hadapannya, Tin Yu lantas berkata, "Harta ini tak berguna di dalam alam cahaya mentari, karena semua kebutuhan kalian telah disiapkan baik berupa sandang, pangan, maupun sumber daya yang membantu dalam meningkatkan kekuatan." Semua orang yang berada di tempat itu saling berpandangan, mereka semua mulai ragu dengan perkataan pemuda yang ada di hadapannya, karena mereka curiga jika pemuda itu hanya menginginkan harta dari Istana Pasir. Tin Yu tahu apa yang ada dalam pikiran para penghuni Istana Pasir. Dengan membuka portal menuju ke alam cahaya mentari Tin Yu lantas berkata kembali, "Ikut aku masuk ke dalam portal, jika ada dari kalian yang tertinggal maka jangan salahkan aku," ucapnya. Tin Yu lantas memasukkan seluruh harta Istana Pasir ke dalam cincin ruangnya, kemudian masuk ke dalam portal yang diikuti oleh seluruh penghuni Istana Pasir, karena para penghuni Istana Pasir berpikir jika mereka masih tinggal di Istana Pasir tanpa adanya seorang raja yang memimpin, maka lambat laun mereka akan dijajah dan diperbudak oleh orang-orang yang menjajah mereka semua. Sedari itu mereka semua menghilangkan keraguan dan mengikuti pemuda yang telah masuk duluan ke dalam portal. Rombongan itu tiba di alam cahaya mentari, dan apa yang dikatakan Tin Yu sebelumnya, sewaktu di Istana Pasir benar adanya. Di alam cahaya mentari terdapat bangunan istana yang megah, dengan hiasan-hiasan yang terbuat dari bermacam-macam batu berharga. Mereka semua disambut baik di Istana Lumut. Lu Ying yang sebelumnya telah diberi penjelasan mengenai kedatangan mereka semua ke Istana Lumut, langsung memberikan tempat peristirahatan yang layak bagi para pengungsi Istana Pasir. Setelah membawa mereka semua ke alam cahaya mentari dan diserahkan kepada Lu Ying,
Tin Yu pun berpesan kepada Lu Ying agar melatih prajurit dari Istana Pasir agar kelak dapat membantunya dalam menghadapi Kekaisaran Glory dalam sebuah peperangan, dan Lu Ying pun menyanggupi untuk melatih mereka semua agar dapat menjadi prajurit tempur yang mumpuni. Tin Yu kembali ke kerajaan Gerbang Naga, dan kehadirannya begitu disambut dengan gembira oleh kerajaan itu, layaknya rajanya sendiri. Tin Yu menyerahkan harta dari Istana Pasir kepada Jenderal Yuga, agar dapat dipergunakan untuk membangun kerajaan lebih baik lagi, dan membantu mencarikan sumber daya yang banyak terdapat di kerajaan benua semesta biru, untuk para prajurit tempurnya agar dapat menjadi lebih kuat. Jenderal Yuga menyanggupi semua yang dikatakan Tin Yu, yang membuat Tin Yu merasa senang. Setelah memberikan harta berlimpah yang dimiliki Istana Pasir, Tin pada akhirnya berpamitan untuk menuju ke Istana Phoenix karena dia begitu rindu dengan ibu, kekasih dan semua orang yang berada di Istana Phoenix. Maka berangkatlah Tin Yu menggunakan kuda menuju ke Kekaisaran Phoenix seorang diri. Di perbatasan Kekaisaran Phoenix, Tin Yu disambut sukacita oleh pasukan yang menjaga perbatasan setelah mereka mengetahui jika yang menaiki kuda merupakan pangeran dari negerinya. Perwira tinggi yang menjaga perbatasan langsung menyuruh prajuritnya untuk membawakan kereta kuda, agar pangeran dapat menuju ke Istana Phoenix dengan menaiki kereta kuda. Tin Yu duduk di dalam kereta kuda, sambil menikmati makanan yang telah tersaji di hadapannya yang memang telah disediakan untuknya dalam perjalanan menuju ke Istana Phoenix. 2 hari 2 malam perjalanan, hingga akhirnya kereta kuda itu sampai di gerbang kota pagi hari. Semua penjaga gerbang kota yang sebelumnya tak mengetahui keberadaan Pangeran Phoenix di dalam kereta, begitu sangat terkejut setelah mengetahui keberadaan Tin Yu di sana. Dengan cepat berita kedatangan sang pangeran menyebar di kota kekaisaran, yang membuat kehebohan terjadi di mana-mana. Penduduk seketika itu berbondong-bondong menuju ke gerbang kota kekaisaran, hanya untuk melihat sang pangeran yang kelak akan menjadi kaisar dan memimpin mereka semua. Tin Yu melambai-lambaikan tangannya di jendela kereta kudanya, sementara para prajurit membuka jalan karena banyaknya para penduduk kota yang antusias datang hingga menutup jalan menuju ke istana. Setibanya di istana, Tin Yu disambut sukacita oleh Ratu Yanling dan kedua kekasihnya, hingga Tin Yu merasa ada satu orang yang tak ikut menyambutnya. "Di mana kakakku Feng Yu berada? Mengapa tak datang menemuiku?" tanya Tin Yu. Seketika itu raut wajah Ratu Yanling seketika berubah, begitupun dengan wajah kedua kekasihnya, yang terlihat cemas dengan pertanyaan dari Tin Yu. Tin Yu merasa ada yang disembunyikan dari dirinya mengenai kakaknya Feng Yu, lantas Tin Yu bertanya kembali. "Katakan padaku Ibu Ratu, apa yang telah terjadi terhadap kakakku Feng Yu?" ucapnya. Kembali tak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Feng Yu, hingga pada akhirnya Tin Yu melesat masuk ke dalam istana untuk mencari sang kakak. "Pangeran, tunggu!" teriak Ratu Yanling, akan tetapi teriakannya itu tak digubris sama sekali oleh Tin Yu, yang membuat sang ratu ikut mengejar Tin Yu masuk ke dalam istana. Dengan menggunakan mata langitnya, Tin Yu berhasil mendapati kakaknya yang tengah berada di sebuah taman bersama Putri Yanqi. Tin Yu tiba di hadapan sang kakak dengan rasa penasaran dengan apa yang telah terjadi padanya. Tin Yu yang masih mengaktifkan mata langitnya dapat melihat dengan pasti, jika di dalam tubuh sang kakak sudah tak terdapat lagi dantian yang merupakan pusat dari seluruh kekuatan seorang kultivator. "Siapa yang telah melakukan hal ini padamu, Kak? Katakan padaku agar aku dapat membalaskan apa yang telah diperbuatnya kepadamu," ucap Tin Yu dengan menahan amarah di dadanya. Feng Yu terdiam, lidahnya terasa keluh hingga tak mampu untuk berkata-kata, hingga Putri Yanqi yang menjawab pertanyaan Tin Yu.
Semua ini dilakukan oleh Kaisar Glory karena kau telah membunuh putranya. Selama kau pergi, Feng Yu yang menggantikan posisimu sebagai pangeran, hingga dia menjadi incaran para kultivator kuat dari Kekaisaran Glory. Pangeran, Feng Yu begitu sangat menderita setelah semua kekuatannya sirna. Dia berkali-kali mencoba bunuh diri tapi dapat digagalkan. Pangeran, aku ingin kau membalaskan semua penderitaan yang dialami Feng Yu kepada mereka yang telah menyakitinya, ucap Putri Yanqi. Tin Yu tak kuasa menahan amarahnya, dan dia pun berkata, aku pasti akan membalaskan semua yang telah dilakukan Kekaisaran Glory kepada kakakku Feng Yu, jawab Tin Yu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan di Gurun Pasir 2. Episode berikutnya. Menuju Nirwana. Menuju Nirwana. Tin Yu berjalan pergi meninggalkan Feng Yu dan Putri Yanqi. Sementara itu Ratu Yanling dan kedua kekasih Tin Yu, memperhatikan kepergian sang pangeran dari kejauhan. Kita lebih baik tak mengganggunya, biarkan dia meredakan amarah di hatinya, ucap Ratu Yanling kepada kedua wanita muda yang bersamanya. Baik Ibu Ratu, kami berdua tak akan mengganggu dan menemui Kak Tin Yu sebelum dia meredakan amarahnya terlebih dahulu, jawab Putri Xinyin. Sementara itu di dalam sebuah kamar, tampak Tin Yu tengah berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan kekuatan Feng Yu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Aku bisa saja memperbaiki dantian Kak Feng Yu yang rusak, akan tetapi aku menginginkan sesuatu yang lebih dari tingkat kekuatannya yang sekarang. Aku kepikiran untuk mengganti kekuatan Kak Feng Yu dengan dantian yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan mendapatkan energi kekuatan baru itu di Nirwana, karena sudah saatnya aku akan berangkat ke Nirwana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara aku dan para dewa. Penghinaan yang telah Kaisar Langit lakukan kepada keluargaku, merupakan tamparan bagiku yang seorang putra Dewa Perang Langit sebelumnya. Dan ku rasa dengan kemampuanku yang sekarang, aku dapat menghancurkan Nirwana walaupun di sana terdapat dewa terkuat di Nirwana yaitu Dewa Suci dan Dewa Agung. Setelah memikirkan matang-matang dan mencerna keadaan yang ada, serta mempertimbangkan segala sesuatunya akhirnya Tin Yu memutuskan untuk pergi ke Nirwana, dalam rangka membalaskan semua yang telah para dewa lakukan pada keluarganya. Dengan menggunakan kekuatan menembus alam pada akhirnya Tin Yu sampai di depan gerbang Kekaisaran Langit. Melihat tubuh Tin Yu mengeluarkan aura yang sangat menindas, membuat para prajurit Kekaisaran Langit yang menjaga gerbang utama Istana Langit, langsung berinisiatif untuk meringkus pemuda yang sengaja menantang mereka semua. Tak mudah bagi para prajurit Istana Langit penjaga gerbang untuk menghadapi seorang Tin Yu yang memiliki darah dewa di tubuhnya, apalagi dengan kemampuannya sekarang yang telah menembus ranah semesta dewa abadi. Tin Yu yang memang punya dendam pribadi dengan Istana Langit, terutama Kaisar Langit dan para dewa yang telah mengalahkannya saat pertarungannya di Nirwana sebelumnya, langsung membinasakan seluruh prajurit Kekaisaran Langit yang menyerangnya. Tak hayal lagi kehadiran dirinya di depan gerbang, dan atas pembunuhan yang dilakukan pada prajurit penjaga gerbang Istana Langit, berita itu pun akhirnya sampai ke telinga Sang Kaisar Langit. Dengan amarah yang besar karena Tin Yu berani mengusik Nirwana, membuat Kaisar Langit melupakan kesepakatan yang dibuatnya dengan kedua dewa tertinggi langit, yaitu Dewa Suci dan Dewa Agung yang menyatakan untuk berdamai dengan Tin Yu jika dia telah berada di Nirwana. Semua nasihat yang diberikan kedua dewa tertinggi langit itu saat ini sepertinya sudah tak berlaku lagi. Yang ada dalam pikiran Kaisar Langit saat ini yaitu menangkap Tin Yu dan menghukum pemuda itu seberat-beratnya di Nirwana. Kaisar Langit memerintahkan para jenderal perangnya untuk menangkap Tin Yu hidup atau mati,
dan memerintahkan pasukan besar-besaran untuk membantu dalam melakukan penangkapan padanya. Alhasil seluruh jenderal, perwira, panglima serta semua petinggi langit yang ada keluar dari dalam istana dan langsung mengepung Tin Yu. Tin Yu mengetahui jika hari ini merupakan hari di mana dia akan bertarung habis-habisan melawan para dewa yang telah menghina dan melukai keluarganya, maka dia pun mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Perisai Dewa Perang yang sempat retak, telah diperbaiki dengan menggunakan kekuatan semesta Dewa Abadi, kini telah berubah menjadi sebuah armor yang sangat kuat, yang lebih kuat 10 kali lipat dari perisai Dewa Perang pemberian ayahnya sebelumnya. Di genggaman tangan Tin Yu juga telah menggenggam pedang penguasa malam, dan dari tubuhnya keluar aura kuat dari gabungan energi teratai nirwana dan energi dari Dewa Ilahi, yang membuat alam nirwana bergejolak hebat. Apalagi Tin Yu telah memakai kekuatan Dewa Semesta Abadi yang merupakan kekuatan tanpa batas yang mampu menyerap kekuatan alam semesta. 4 Jenderal Istana Langit yang tergabung di dalam Jenderal Gerbang Barat, Jenderal Gerbang Utara, Jenderal Gerbang Selatan dan Jenderal Gerbang Timur, seketika itu menyerang Tin Yu secara bersama-sama, hingga pertempuran di Nirwana pun terjadi. Para panglima perang langit serta perwira tingginya tak tinggal diam, mereka langsung menggunakan formasi yang mampu untuk menghancurkan musuh yang menjadi targetnya, dengan memasukkan target itu ke dalam sebuah pagoda yang dapat mengunci musuh sekuat apapun di dalamnya dan menyerap seluruh energi di dalam tubuhnya hingga tak berdaya. Pagoda besar tercipta, dan langsung menyedot tubuh Tin Yu ke dalam pagoda tersebut, hingga Tin Yu menghilang dari pandangan mata karena telah masuk ke dalam formasi pagoda yang tercipta dari para petinggi Kekaisaran Langit. Sementara itu di kuil suci, Dewa Agung dan Dewa Suci tak menyangka jika Tin Yu akan secepat itu kembali ke Nirwana, tapi mereka berdua tak bisa berbuat banyak karena kedua dewa tertinggi di Nirwana itu tengah memperbaiki semesta, untuk mencegah Dewa Mulia dan Sang Pelahap masuk ke dalam Nirwana. Apa yang harus kita lakukan Dewa Suci? Jika kita meninggalkan memperbaiki semesta maka akan ada celah bagi para pelahap masuk ke Nirwana dengan mudah, dan bila kita tetap di sini untuk memperbaiki semesta maka pertempuran antara Tin Yu dan Istana Langit tak dapat terhindarkan lagi, ucap Dewa Agung. Kau benar Dewa Agung, posisi kita saat ini berada di tengah-tengah kemelut. Di satu sisi kita mencegah Dewa Mulia membawa Sang Pelahap masuk ke Nirwana untuk melakukan perang melawan para dewa. Di sisi lain Istana Langit saat ini tengah menghadapi Tin Yu yang juga merupakan seorang dewa dari darah ayahnya. Saat ini kita tak bisa memandang remeh seorang Tin Yu, karena dia datang ke Nirwana pasti dia telah mempersiapkan segala kemungkinan yang ada, termasuk untuk menghadapi kita berdua yang merupakan dewa tertinggi dan pelindung Nirwana. Jika Kaisar Langit dapat meredam amarah Tin Yu dengan meminta maaf, dan membawa seluruh keluarganya ke Istana Langit untuk dapat mencegah Tin Yu bertindak terlalu jauh, maka kejadian ini tak akan terjadi dan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya kepada Kaisar Langit saat ini sepertinya tak digubris olehnya, dan jika sampai Kaisar Langit membuat kesalahan besar yang membawa para petinggi istananya untuk bertempur melawan Tin Yu, yang membuat kehancuran di Istana Langit maka puncak pimpinan Kekaisaran Langit yang dipegang olehnya akan aku ambil alih, dan akan kuberikan kepada dewa yang tepat untuk memerintah Istana Langit di masa depan, jawab Dewa Suci. Dewa Suci biar aku yang akan meredakan amarah Tin Yu, biar bagaimanapun dia merupakan putra seorang dewa perang langit yang telah berjasa dalam mempertahankan Nirwana dari kehancuran yang dibuat para pasukan iblis dari alam bawah di masa lalu. Aku tak ingin pengorbanan Dewa Perang Langit sebelumnya tercoreng dengan peperangan antara putranya dan Kekaisaran Langit. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke Istana Phoenix. Episode berikutnya. Kematian Gonggo.
Pertempuran yang berlangsung membuat para dewa yang ada, ikut membantu Istana Langit dalam menghancurkan Tin Yu. Di dalam pagoda raksasa, Tin Yu merasakan kekuatan semesta dewa abadi yang dimilikinya mulai terserap oleh dinding-dinding yang berada di dalam pagoda. Hal itu membuat tekadnya menjadi bulat untuk menghancurkan alam nirwana. Di alam dunia, di darat maupun di laut, semua yang telah menjadi pengikut Tin Yu lewat adanya kontrak darah di tubuh mereka, merasakan jika saat ini tuan muda mereka dalam masalah besar, karena ikatan kontrak darah di tubuh mereka semua bergetar dengan hebat. Menyikapi itu semua, seluruh pengikut Tin Yu segera duduk bermeditasi dan melakukan transfer energi lewat kontrak darah di tubuh mereka menuju ke arah Tin Yu, sehingga di dalam pagoda raksasa Tin Yu mendapatkan kekuatan besar yang kini telah berada di tubuhnya. Terima kasih karena kalian semua telah membantuku untuk menghancurkan pagoda raksasa yang telah mengurungku ini, batin Tin Yu. Perkataan Tin Yu seketika itu didengar oleh seluruh pengikutnya yang telah tergabung di dalam kontrak darah yang telah mereka lakukan. Begitupun halnya dengan Gonggo yang berdiam di alam batin Tin Yu, dia pun langsung keluar dari alam batinnya dan membungkuk memberi hormat kepada tuan mudanya. Tuan, selama bersamamu aku tak pernah meminta satu hal, dan kali ini izinkanlah diriku untuk bertarung bersamamu, ucapnya. Tin Yu terdiam, dia tak ingin membahayakan Gonggo dalam pertarungannya melawan para dewa, biar bagaimanapun pertarungan ini merupakan pertarungannya dalam menjaga harga diri keluarganya yang tak dihargai oleh para dewa dan kekaisaran langit, termasuk pengorbanan ayahnya dengan mempertaruhkan nyawanya demi untuk membuat nirwana tetap berjaya. Akan tetapi permintaan Gonggo yang merupakan salah satu pengikutnya, membuatnya sangat terenyuh karena Raja Gorilla raksasa itu mau bertarung bersamanya, walaupun dia tahu jika lawan tarungnya kali ini merupakan para dewa di nirwana, yang bisa saja sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Baiklah, jika kau ingin bertarung bersamaku maka aku mengizinkanmu, jawab Tin Yu. Terima kasih tuan muda, suatu kehormatan bisa bertarung denganmu walaupun nantinya aku akan binasa di nirwana ini, ucap Gonggo. Gonggo bangkit berdiri, kekuatan Raja Binatang Surgawi yang ada padanya pun telah aktif, dengan terlihat dari aura kuat yang keluar dari tubuhnya. Tongkat emas yang menjadi senjata andalannya kini telah berada di genggaman tangannya, dan disandarkan di bahu sang Raja Gorilla Emas raksasa. Dia pun saat ini telah siap bertarung melawan para dewa di Kekaisaran Langit. Dengan menggunakan tombak Dewa Ilahi, Tin Yu berhasil menghancurkan pagoda yang mengurungnya yang membuat para petinggi Istana Langit terhempas ke belakang akibat hancurnya formasi pagoda yang mereka buat bersama-sama. Saat ini para petinggi Istana Langit tengah terluka akibat hancurnya formasi pagoda oleh serang tombak Dewa Ilahi yang dilepaskan Tin Yu. Melihat hal itu, keempat jenderal perang langit kembali menyerang ke arah Tin Yu secara bersama-sama, agar dapat memberikan kesempatan bagi para petinggi Istana Langit yang terluka dapat memulihkan kondisi tubuhnya. Kali ini Tin Yu tak sendiri dalam menghadapi keempat jenderal kuat Istana Langit. Gonggo ikut bersamanya dalam pertarungan itu, hingga pertarungan yang terjadi menjadi sengit dan berimbang. Keempat jenderal langit mulai keteteran menghadapi Tin Yu dan Gonggo, hingga pada satu kesempatan Tin Yu berhasil menghantamkan tinju naga giok tepat ke arah salah satu jenderal langit yang ada, hingga membuat sang jenderal tewas seketika. Dewa Agung yang telah tiba di tempat terjadinya pertempuran, begitu terkejut melihat salah satu jenderal Istana Langit telah tewas di tangan Tin Yu. Hal itu membuat salah satu dewa tertinggi langit itu berusaha untuk menenangkan Tin Yu agar menghentikan pertempuran yang terjadi. Sementara itu Kaisar Langit yang tadinya hanya menonton pertempuran yang terjadi, seketika itu langsung turun ke arena pertempuran saat melihat Dewa Agung telah berada di sana.
Dewa Agung, tak sepatutnya engkau sebagai dewa tertinggi langit memohon Tin Yu untuk menghentikan pertempuran yang terjadi. Lihat apa yang dilakukan oleh Tin Yu, dia telah melukai seluruh petinggi Istana Langit dan menewaskan para pasukan Istana Langit. Apakah perbuatannya masih bisa diampuni oleh Nirwana? Dewa Agung, dia telah semena-mena dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan menyerang merendahkan keagungan Istana Langit. Dia pun tak menghargai Anda dan Dewa Suci sebagai Dewa Pelindung Nirwana dengan menyerang Istana Langit, ucap Kaisar Langit mencoba memprovokasi Dewa Agung. Diamlah. Hal ini tak akan pernah terjadi jika kau mengikuti semua nasihat yang telah kuberikan kepadamu. Tin Yu bukanlah orang yang mudah dikalahkan dalam sebuah pertempuran, dan sekarang ini aku ingin kau meminta maaf kepadanya dan membawa seluruh keluarganya untuk meredam amarah Tin Yu, jawab Dewa Agung. Tidak. Mereka telah mengusik Istana Langit, berarti dia telah menghina keberadaanku sebagai Kaisar Langit. Aku akan terus melakukan pertempuran dengannya sampai ada salah satu dari kami yang sirna dari Nirwana. Setelah berkata seperti itu, secara diam-diam Kaisar Langit melakukan serangan yang tak diduga-duga oleh Tin Yu dan Gonggo, dengan menggunakan pusaka langit yang merupakan warisan turun-temurun dari Kaisar Langit sebelumnya. Tin Yu yang masih berbicara dengan Dewa Agung tak dapat menghindar dari serangan itu. Yang membuat Gonggo yang berada di sisi Tin Yu segera mengorbankan dirinya untuk menghalau serangan yang mengarah ke arah tuan mudanya. Tubuh Gonggo terhempas jauh ke belakang, yang membuat perisai emas yang melindungi tubuhnya pun hancur. Melihat hal itu, Tin Yu segera menyongsong sahabat dan sekaligus pengikutnya itu, untuk melihat keadaannya. Kaisar Langit yang melihat adanya kelengahan Tin Yu karena mencoba menolong Gonggo, kembali bermaksud untuk menyerangnya dengan pusaka turun-temurun yang dimiliki Kaisar Langit sebelumnya. Akan tetapi Dewa Agung dengan cepat mencegahnya, karena serangan diam-diam yang dilakukan oleh Kaisar Langit merupakan perbuatan keji yang tak dibenarkan di Nirwana, apalagi statusnya saat ini merupakan Kaisar Langit yang pemimpin semua dewa di Nirwana. Sementara itu Tin Yu tak dapat menahan kesedihannya saat melihat keadaan sahabat sekaligus pengikutnya tengah sekarat di hadapannya. Dia pun berusaha menolongnya dengan menyalurkan energi murni teratai Nirwana ke tubuh Gonggo. Gonggo yang mengetahui jika Tin Yu tengah melakukan penyembuhan dengan menggunakan kekuatan teratai Nirwana kepadanya, seketika itu menolak energi yang masuk ke dalam tubuhnya karena Gonggo menyadari jika tuan mudanya melakukan penyembuhan menggunakan kekuatan teratai Nirwana. Hal itu akan membuat tuan mudanya lemah karena energi yang dikeluarkan dalam menyembuhkannya akan sangat besar. Hal itu membuat Gonggo menolak penyaluran energi murni teratai Nirwana ke tubuhnya, hingga keadaannya pun semakin di ujung tanduk. Tuan muda, maafkan aku karena telah mencuri dengar masalah yang terjadi di Kekaisaran Phoenix tentang kakakmu Feng Yu. Semua itu karena adanya amarah yang membuatku terusik di dalam alam batinmu saat itu. Sedari itu, aku ingin kau memberikan kekuatan murni dariku ini untuk mengisi dantian Feng Yu yang telah rusak, agar kelak Feng Yu dapat membantumu dalam peperangan melawan Kekaisaran Glory setelah kepergianku untuk selamanya, ucap Gonggo dengan memberikan seluruh kekuatan murninya berupa bola bercahaya putih menyilaukan mata ke arah Tin Yu. Ambillah tuan muda, hanya ini yang dapat kulakukan untuk membantu Feng Yu dalam mengisi dantiannya yang rusak tuan muda. Hanya ini permintaanku terakhir kalinya padamu sebelum aku pergi untuk selama-lamanya, dan terima kasih kau telah memberikan arti sebuah persahabatan yang tak pernah kudapatkan selama aku hidup. Tuan muda, aku ingin kau jangan bersedih, aku akan tetap dekat denganmu melalui perantara kekuatan murni yang berada di tubuh Feng Yu kelak, ucap Gonggo kemudian mengangkat kepalanya dan menyandarkannya di paha kanan Tin Yu. Tak lama kemudian dia pun tewas di tempat itu, dalam keadaan kepatuhan seorang pengikut kepada tuan mudanya. Tidak.
Teriak Tin Yu dengan amarah yang membuat tubuhnya bergetar hebat. Bersambung. Bantu beri dukungannya kembali sahabat semua. Jika besok semua yang baca memberikan like dan komen serta dukungannya, maka author akan up 5 episode langsung. Kebetulan besok merupakan hari off kerja bagi author. Terima kasih. Episode sebelumnya, Menuju Nirwana. Episode berikutnya, munculnya Dewa Api Kuno. Dewa Api Kuno. Kali ini Tin Yu sudah tak bisa lagi membendung amarahnya. Darah di tubuh seperti mendidih melihat kematian salah seorang pengikut terbaiknya. Tin Yu mengambil energi murni yang diberikan Gonggo sebelum kematiannya, dan menyimpan energi itu ke dalam alam batinnya untuk diberikannya kelak kepada Feng Yu kakaknya, setelah dia dapat selamat dalam menghadapi pertempuran dengan dewa-dewa di Nirwana. Kekuatan gabungan antara teratai Nirwana dan kekuatan dari Dewa Ilahi berkumpul menjadi satu, dengan banyak teratai bercahaya emas yang bertebaran di udara. Teratai percaya emas seketika itu juga melesat cepat menuju ke arah para pasukan Istana Langit, hingga membuat para pasukan Istana Langit yang terkena serangan teratai bercahaya emas hancur menjadi debu. Kali ini tak ada pilihan bagi Dewa Agung, karena kerusakan yang dilakukan oleh Tin Yu di Nirwana, membuat salah satu dewa tertinggi di Nirwana itu pada akhirnya menyerang Tin Yu dengan pusaka pagoda dewa yang dimilikinya. Tin Yu yang telah mengetahui kekuatan pagoda yang dimiliki oleh Dewa Agung sebelumnya, seketika itu mempersiapkan sebuah teratai gabungan dari kekuatan Dewa Ilahi dan kekuatan teratai Nirwana, untuk menghalau pagoda yang merupakan senjata terkuat yang di Dewa Agung. Dan pada akhirnya dua kekuatan besar saling bertemu di udara, yang mengguncangkan seluruh Nirwana. Akibat benturan dua kekuatan mahadahsyat yang terjadi, membuat pagoda yang menjadi senjata andalan Dewa Agung selama ini retak di berbagai tempat. Akibatnya Dewa Agung pun kini terluka oleh serangan mahadahsyat yang dilakukan oleh Tin Yu. Kaisar Langit yang diam-diam melakukan penyerangan terhadap Tin Yu menggunakan senjata pusakanya yang berwujud naga emas, dapat diketahui oleh Tin Yu, yang membuat Tin Yu melepaskan tombak Dewa Ilahi ke arah naga emas yang menuju ke arahnya. Tak hayal lagi benturan hebat kembali terjadi di udara, yang membuat Kaisar Langit terhempas jauh ke belakang yang menandakan jika kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Langit, kini berada di bawah Tin Yu. Melihat Kaisar Langit terluka, membuat ketiga Jenderal Langit langsung menyerang Tin Yu dengan kekuatan terkuat mereka. Melihat hal itu, Tin Yu segera mengibaskan tangannya hingga puluhan jarum emas raksasa yang merupakan penggabungan teratai Nirwana dan jari matahari, seketika itu menyambut datangnya serangan dari ketiga Jenderal Istana Langit. Kekuatan ketiga Jenderal Istana Langit tak mampu menahan kekuatan yang Tin Yu lepaskan, akibatnya mereka pun menjadi tumbal kemarahan Tin Yu yang berakibat tewasnya ketiga jenderal dengan tubuh yang tertembus jarum emas milik Tin Yu. Dayu Haitang yang telah menguasai kekuatan Dewa Api Kuno, datang ke hadapan Tin Yu untuk bertarung dengannya. Aku yang akan menghadapimu dan kita buktikan siapa yang terkuat di antara kita, karena saat ini aku telah siap bertarung sampai mati denganmu, ucap Dayu Haitang. Setelah berkata seperti itu, putra Dewa Api langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya, hingga membuat pertarungan antara dirinya dan Tin Yu kini terjadi. Tin Yu tak menyangka jika Dayu Haitang telah menjadi petarung yang kuat, karena Tin Yu dapat merasakan kekuatan Dayu Haitang saat ini telah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Dayu Haitang kini berselimutkan kobaran api berwarna biru. Api itu merupakan armor pelindung baginya dalam meredam serangan Tin Yu. Pertarungan yang terjadi antara kedua dewa tersebut begitu sangat sengit, dan menguras tenaga. Tin Yu yang sebelumnya telah bertarung melawan penghuni Istana Langit, perlahan-lahan tenaganya pun mulai berkurang,
Energi dari teratai nirwana yang selama ini menyuplai energi besar yang dikeluarkan oleh Tin Yu, perlahan-lahan mulai menipis. Walaupun teratai nirwana masih dapat menyuplai kekuatan energi ke dalam dantian Tin Yu, akan tetapi dengan kekuatan besar dari gabungan energi Dewa Ilahi dan teratai nirwana, serta teknik jari matahari yang saat ini mampu memporak-porandakan pasukan Istana Langit, membuat energi teratai nirwana semakin berkurang dan harus memerlukan waktu bagi Tin Yu untuk menyerap energi alam semesta dalam memenuhi kembali energi teratai nirwananya. Kembali Tin Yu mengeluarkan tombak Dewa Ilahi untuk menangkis kekuatan besar dari Dayu Haitang yang saat ini menguasai kekuatan Dewa Api kuno. Ledakan energi yang terjadi membuat kedua petarung itu sama-sama terseret ke belakang. Dayu Haitang yang menggunakan kekuatan dewa kuno di tubuhnya, kini telah dikuasai aura jahat yang tak bisa lagi dikendalikannya, semua itu karena adanya nafsu membunuh Tin Yu di tubuh Dayu Haitang. Api di tubuhnya pun kini telah berubah menjadi hitam dan mengeluarkan aura jahat yang sangat menindas, yang membuat Dayu Haitang tak terkendali lagi dengan menyerang siapa saja yang berada di dekatnya, termasuk Dewa Agung yang masih memulihkan diri. Akibat kekuatan Dewa Api kuno yang terkendali, membuat banyak dari para pasukan Istana Langit yang mati terbakar menjadi debu akibat keganasan kekuatan Dewa Api kuno milik Dayu Haitang. Melihat Dayu Haitang mengamuk kepada siapa saja yang dilihatnya, kesempatan itu membuat Tin Yu menjauh untuk memulihkan kekuatan bunga teratai nirwana di tubuhnya dengan menyerap energi alam semesta, agar dapat membantunya dalam menghadapi Dewa Suci yang tentunya akan membantu Istana Langit dalam menghadapinya. Beberapa dewa dan petinggi Istana Langit yang kondisinya telah membaik, bersama-sama menyerang Dayu Haitang untuk melumpuhkannya, termasuk Dewa Agung dan Dewa Api yang merupakan ayah kandung Dayu Haitang. Dewa Api tak menyangka jika putranya telah menguasai kekuatan Dewa Api kuno yang selama ini disimpannya, tapi keresahan kini membelenggu hatinya karena Dayu Haitang tak mampu mengendalikan kekuatannya itu, malah sebaliknya kekuatan Dewa Api kuno yang haus akan peperangan yang mengendalikan Dayu Haitang saat ini, hingga membuat kehancuran nirwana semakin parah. Dewa Agung yang merupakan dewa terkuat kedua setelah Dewa Suci, yang kini menghadapi Dayu Haitang langsung, hingga pertarungan mereka membuat nirwana semakin bertambah hancur dengan kerusakan di sana-sini. Dewa Api yang ikut membantu Dewa Agung pada akhirnya tewas di tangan putranya sendiri. Itu terjadi karena Dewa Api ingin menyadarkan putranya dari kendali kekuatan Dewa Api kuno di tubuhnya. Dayu Haitang terus mengamuk hingga sebuah kekuatan besar yang mengandung kekuatan kehidupan dan kematian milik Dewa Suci, akhirnya melumpuhkannya. Dayu Haitang tergeletak di tanah dengan tubuh terluka parah. Dewa Suci sangat miris melihat Istana Langit yang porak-poranda. Semua yang terjadi akibat keegoisan Kaisar Langit yang tak mampu bijaksana dalam mengambil keputusan. Dewa Suci melangkah ke arah Dewa Agung dan berkata, "Kembalilah ke kuil suci, gantikan aku dalam menutup alam semesta karena jika Dewa Mulia dan para pelahap tahu keadaan nirwana saat ini, maka Dewa Mulia akan mudah menguasai nirwana," ucapnya. "Baik Dewa Suci, aku akan kembali ke kuil suci," jawab Dewa Agung. Bersambung. Episode sebelumnya, kematian Gonggo. Episode berikutnya, hukuman dari Dewa Suci. Dari Dewa Suci. Dalam waktu singkat, Tin Yu berhasil menyerap energi alam semesta hingga kekuatan teratai nirwana kini pulih seperti sedia kala. Tin Yu saat ini tengah berhadapan langsung dengan Dewa Suci, yang membuat suasana hening. Para penghuni Istana Langit menatap keduanya dengan tegang. Di dalam hati para penghuni Istana Langit semua berharap agar Dewa Suci mampu untuk mengalahkan Tin Yu dalam pertarungan yang akan terjadi. "Kau telah menghancurkan nirwana,
dan tentunya keseimbangan alam pun kini bergejolak hebat akibat ulah yang kau lakukan. Aku tahu sekarang ini kau memiliki kekuatan yang telah menyamai tingkat kekuatanku, dengan mampu untuk mengimbangi Dewa Agung dalam sebuah pertarungan. Saat ini akulah yang akan menghadapimu, dan jangan salahkan aku jika kau berakhir sia-sia di sini, ucap Dewa Suci. Aku tahu kali ini aku berhadapan dengan Dewa Suci yang mempunyai kekuatan tak terbatas, dan memiliki kekuatan alam semesta, tapi itu tak cukup untukku ragu dalam menghadapimu karena jauh-jauh hari aku telah mempersiapkan diri dalam menghadapi pertarungan denganmu. Kita lihat saja siapa yang akan kalah dalam pertarungan ini, dan aku pun tak akan sungkan lagi untuk membunuhmu, jawab Tin Yu dengan ketenangan yang ada padanya. Saat ini Dewa Suci sudah tak mampu untuk mengukur kekuatan Tin Yu, dan Dewa Suci yakin jika saat ini Tin Yu mempunyai kekuatan setingkat dengannya. Dewa Suci seketika itu mengeluarkan kekuatan kehidupan dan kematian yang merupakan kekuatan terkuat yang dimilikinya, semua itu untuk menaklukkan Tin Yu dalam sebuah pertarungan yang saat ini tak bisa dihindarinya lagi. Tin Yu tak mau kalah, dia pun mengeluarkan kekuatan terkuatnya yaitu penggabungan 3 kekuatan besar meliputi kekuatan Dewa Ilahi, kekuatan teratai Nirwana dan kekuatan jari matahari yang dimilikinya. Dewa Suci tahu jika pertarungan yang akan terjadi akan menghancurkan dan melenyapkan Nirwana, akan tetapi tak ada pilihan lain baginya untuk menghindari pertarungan itu. Sebelum pertarungan besar terjadi, tiba-tiba saja kelima dewi yang merupakan ibu tiri Tin Yu berdiri di tengah-tengah kedua dewa yang akan bertarung itu. Hentikan putraku, apa yang ada di hati dan pikiranmu tak seperti kenyataan yang terjadi di Nirwana. Selama ini kami semua diperlakukan baik oleh Dewa Agung dan Dewa Suci, mereka juga telah menyembuhkan kami yang terluka dan meminta maaf atas semua kejadian yang terjadi. Aku tahu kau menyayangi kami semua hingga membuatmu merasa jika kami telah ditindas oleh para dewa tertinggi di Nirwana, dan melakukan pembalasan seperti yang kau lakukan saat ini, ucap Dewi Zhao Qin. Benar putraku, tak ada sedikit pun keinginan dari para dewa untuk melukai kami semua, dan jika kau bertarung dengan Dewa Suci yang menyebabkan Nirwana lenyap dari susunan alam tertinggi, maka ayahmu yang telah tiada akan merasa bersalah kepada Dewa Suci yang merupakan guru dan juga orang terpenting dalam kehidupannya dahulu. Tanpa bantuan dari Dewa Suci dan Dewa Agung, ayahmu takkan mungkin mempunyai darah dewa seperti yang mengalir di tubuhmu saat ini, dan aku minta kepadamu jangan kau lanjutkan pertarungan ini karena semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman belaka, timpal Dewi Limusa. Kehadiran keempat dewi yang merupakan ibu tirinya, yang memintanya untuk menghentikan pertarungan membuat Tin Yu bimbang. Tin Yu mencerna keadaan yang ada, dengan menatap ke arah keempat dewi yang berada di hadapan, hingga membuatnya ragu untuk melanjutkan pertarungan yang terjadi antara dirinya dan Dewa Suci. Tak lama kemudian Dewi Qianqin yang selama ini diam tiba-tiba saja angkat bicara yang membuat Tin Yu semakin goyah, untuk melanjutkan pertarungannya menghadapi Dewa Suci. Putraku, jika kau ingin bertarung dengan Dewa Suci, maka lebih baik kau membunuh kami semua agar kami tak melihat kau terluka karena pertarungan ini. Walaupun kau mampu untuk menghadapi Dewa Suci, tapi akibat pertarungan yang kau lakukan dengan Dewa Suci akan melenyapkan Nirwana, dengan sendirinya aku dan ketiga ibu juga akan lenyap karena kami semua tinggal di Nirwana, ucap Dewi Qianqin. Tak lama kemudian keempat dewi tersebut berjalan mendekati Tin Yu, yang membuat tubuh pangeran dari negeri Phoenix itu bergetar hebat akibat menahan amarah dan rasa patuh kepada keempat ibu tirinya. Tiba-tiba saja gabungan ketiga kekuatan besar di tubuh Tin Yu menghilang, yang membuat Tin Yu segera berlutut di hadapan keempat ibu tirinya dan meminta maaf atas semua yang telah dilakukan di Nirwana.
Keempat ibu tiri Tin Yu begitu bangga dengan putranya yang mampu untuk menghormatinya dengan tak melanjutkan pertarungan. Walaupun Tin Yu bukan lahir dari rahim mereka berempat, tapi keempat dewi tersebut telah menganggap Tin Yu sebagai anak kandung mereka sendiri. Dewa Suci datang menghampiri Tin Yu dan berkata, "Semua yang terjadi di Nirwana bukanlah kesalahanmu semata. Semua ini merupakan kesalahan pahaman yang terjadi hingga kau dendam pada kami semua. Aku akan membereskan semua yang terjadi hingga tak ada yang dirugikan dari masalah yang terjadi ini," ucap Dewa Suci. Setelah amarah Tin Yu mereda, keempat dewi yang merupakan ibu tiri Tin Yu membawa Tin Yu menuju ke tempat Raja Binatang Dewa berada, untuk menemui adik-adik Tin Yu yang telah mengungsi terlebih dahulu ke hutan binatang dewa tersebut. Selepas kepergian Tin Yu dan keempat dewi, Dewa Suci seketika itu mengibaskan tangannya, membuat semua dewa yang terluka dapat pulih kembali akibat kekuatan kehidupan yang dikeluarkan Dewa Suci untuk menyembuhkan mereka semua. Tatapan Dewa Suci langsung tertuju ke arah Kaisar Langit, dan dia pun berkata, "Kau seharusnya dapat menjadi contoh bagi para dewa yang ada di Nirwana, dengan menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan sebagai dewa pemimpin di Nirwana. Saat ini kerusakan Nirwana terjadi di mana-mana, dan memerlukan waktu lama dalam memulihkan keadaannya kembali. Jika kau mau berbesar hati seperti yang telah kita bicarakan bersama, maka kejadian ini pasti takkan pernah terjadi. Sekarang ini aku sebagai Dewa Pelindung Nirwana akan mencopot jabatanmu sebagai Kaisar Langit, dan akan menghukummu karena telah menjadikan Nirwana hancur seperti ini," ucap Dewa Suci. Kaisar Langit terdiam, dia merasa bersalah karena terlalu egois dalam menyikapi apa yang telah terjadi, tapi penyesalannya itu datang terlambat setelah kehancuran yang terjadi Nirwana. Kaisar Langit akan dihukum karena kesalahannya itu di dalam kawah Gunung Awan Langit, agar dia dapat merenungi kesalahannya yang telah terjadi hingga waktu yang tak ditentukan. Dewa Suci, aku akan melaksanakan hukumanku, tapi satu yang ku minta sebelum kepergianku menjalankan hukuman itu, aku ingin kau menjaga ketiga putra-putriku, agar aku bisa tenang dalam menjalankan hukumanku itu, ucap Kaisar Langit. Kau jangan khawatirkan putra-putrimu karena aku sendiri yang akan menjaga mereka bertiga, jawab Dewa Suci. Bersambung. Episode sebelumnya. Munculnya Dewa Api Kuno. Episode berikutnya. Pembicaraan dengan keempat Dewa Binatang Buas.